Selatan, dari Basnas dan juga dari komunitas-komunitas disabilitas, tunarungu, seperti itu ya. Nah, akhirnya terciptalah sebuah ke LPRD dan mengajukan atau meminta agar LPRD itu membuat sebuah pedoman yang komunitas atau anak-anak yang tunarungu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammadan Abu Rasul dan Nabi Muhammad. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sahabat podcast yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kegiatan podcast Sahabat Zakat pada hari ini, dan sangat luar biasanya hari ini hadir di tengah-tengah kita ada tamu kita dari LPMP Kemenang RI, yaitu ada Ustaz Mustafa MSI, kemudian juga ada Ustaz Mustaqim MAG, dan juga teristimewa ada guru kita di SLB Pasilaja yang bernama Rosia Afizah SPD. Jadi insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan coba mewawancarai beliau, karena pada kesempatan yang sangat luar biasa ini beliau dari satu sisi sebagai seorang guru, dan ternyata takdir Allah beliau juga mempunyai anak ya yang tunarungu. Dan juga Ibu Kar, ya, Karyati, yang juga sebagai anggota di Baitul Mal Aceh Selatan. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat zakat sekalian, untuk yang pertama sekali kami mintakan kepada Bu Rosiana ya, yang dimana mungkin sebuah pertanyaan ya. Yang pertama yang kami tanyakan itu adalah tadi itu Ibu mengatakan bahwa ada metode tersendiri dalam mengajarkan anak-anak di SLB yang Ibu tangani selama ini, yang Ibu ajari selama ini. Nah, begitu juga anak Ibu juga ada di sana ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah berada di sini, sehingga saya di sini dapat menyampaikan apa yang sedang saya inginkan untuk terhadap anak-anak didik saya, terutama untuk anak saya. Alhamdulillah ya Bapak Ustaz. Jadi saya sendiri sudah mengajar dulu di guru SMA ya Pak. Saya Rosiana Afrizah, saya anak ketiga dari 3 bersaudara, dan saya memiliki 3 anak. Anak saya yang pertama itu tunarungu berusia menjelang 9 tahun ya Ustaz. Anak kedua itu 5 tahun, dan sekarang yang paling kecil umur 1 tahun. Alhamdulillah 2 normal. Jadi dulu saya basicnya guru kimia di SMA Pasiraja. Jadi keinginan saya untuk anak saya yang membawa saya ke SLB. Jadi saya mau fokus untuk anak saya, sehingga saya memilih untuk jadi guru SLB walaupun tidak linear ya Pak. Saya gagal di P3K karena tidak linear, tidak apa-apa. Soalnya saya berharap saya berada tetap di SLB. Jadi untuk depannya untuk SLB. Anak saya dulu dari umur 4 tahun saya ajarkan dia membaca dulu terlebih dahulu, abjad biasa. Kemudian saya belajar sendiri melalui YouTube. Saya tidak ada
sekali dia membaca dulu, huruf dulu. Kemudian setelah tahu membaca, saya ajarkan dia huruf hijaiyah melalui huruf Latin. Seperti A, ba, itu dengan bahasa isyarat sekalian. Ba, saya ajarkan dia begitu. Bagaimana hurufnya, saya sekalian pegang lehernya, saya gigit lidah ta. Dia mengalami gangguan dengar dari lahir, dari dalam kandungan. Itu berada di desibel 110 kanan dan 90 kiri, termasuk tuli sama berat. Ya. Dan saya mengetahuinya itu pada umur 11 bulan. Jadi sekarang dia sudah mulai tahu. Dan sekarang alhamdulillah saya di sini sudah tahu arahnya kemana untuk selanjutnya. Ya Pak, begitu. Ya, terima kasih Ibu Rosi, sangat luar biasa. Saya sangat tergugah kami hari ini bahwa posisi ibu itu kan harus memilih ya. Ternyata yang sangat luar biasanya kecintaan seorang orang tua ini kepada anaknya itu ya. Ibu Rosi kan sudah 2 hari mengikuti pelatih atau TOT bagi pengajar Al-Quran bahasa isyarat. Dari metode Ibu Rosi yang sudah Ibu Rosi sampaikan tadi dan sudah Ibu Rosi ajarkan ke anak-anak di SLB selama ini, dan metode itu Ibu dapatkan sendiri dari pengalaman yang ada, walaupun tidak linear dikatakan tadi ya. Nah, setelah Ibu Rosi mengikuti pelatihan hari ini selama 2 hari ini, terus menjadi bahan ajar kita kepada anak-anak yang di SLB dengan metode hari ini disampaikan oleh Ustaz Mustafa dan Ustaz Musakim dari Basnas dan penengah ini. Setelah 2 hari ini saya ikut pelatihan, Masya Allah Bapak, terima kasih. Lebih jelas Pak, ini yang lebih mudah bagi saya, karena dulu kesulitan saya kalau saya lihat dalam melafadzkan kata itu ada yang sama antara da dengan za, jadi ujung-ujungnya seperti sama. Kemudian seperti huruf ja, jadi nanti kalau dengan isyarat dia tahu. Dulu saya tidak tahu bagaimana isyaratnya, bagaimana bacaan atasnya. Kalau dulu saya ketuk, contohnya an-in-un, anak dengan Latin anak, an-in-un, gitu. Jadi itu bahasa saya sendiri Pak, bahasa saya sendiri. Ja'ala, jadi saya tulis itu dia kan kayak buku itu Pak. Ja'ala, kalau panjang jamalu, misalnya saya tulis itu jamalu. Mampu berada bahwa ternyata ada 2 hal yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Ibu Rosi selain ilmu yang sudah ada pada diri beliau untuk mengajarkan anak di SLB dengan metode beliau, dan sekarang beliau sudah mendapatkan sebuah metode yang lebih baik dan juga lebih cepat ya dipahami oleh Ibu Rosi sendiri, dan juga sudah digambarkan bahwa dan ternyata metode inilah yang menjadi yang lebih cepat dipahami oleh peserta didik nantinya. Nah, sahabat-sahabat, sebelum dijawab oleh Ustaz Mustafa dan Ustaz Mustaqim nantinya, mungkin sebuah ekspor dari kami bahwa dasarnya membuat metode ini apa, itu Ustaz Mustafa atau Ustaz Mustaqim, hingga disampaikan oleh Ibu Rosi tadi, ternyata ini lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang tunarungu yang berada di sekolah, di komunitas dan selain-selainnya. Mungkin ada landasan filosofis atau landasan yang sangat mendasar seperti secara psikologinya, secara keilmuan seperti itu ya, sehingga dari nas-nas di Kemenak RI membuat sebuah formula, sehingga formula ini disebarluaskan ke komunitas-komunitas, terutama disampaikan melalui pelatihan di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dilatih guru-guru yang ada di Aceh Selatan, kemudian Aceh Barat Daya,
10 salam dan juga sempil. Nah, mungkin itu sebuah pertanyaan dari kami. Bisa Mustafa atau Mustafa nantinya silakan ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih waktunya Ustaz Syafriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kami tentu saja bersama Ustaz Mustafa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pemerintah kesehatan dari Basnas dan juga dari Baitul Mal Kesehatan yang dengan wasilah itu kalau bisa hadir di sini, bisa ke kesehatan dan bertemu dengan para peserta yang memiliki banyak latar belakang, ada dari SLB, ada dari guru lainnya, gitu ya. Terkait dengan latar belakang penyusunan Al-Quran Isyarat yang digagas diinisiasi oleh Lajnah Kepasihan Al-Quran, tentu saja karena kita melihat di lapangan realita bahwa tingkat literasi teman-teman di penyandang disabilitas sensorik belum bicara itu sangat rendah, ya. Salah satu alasannya karena memang selama ini ya belum ada mushaf, belum ada metode yang dibakukan bagi mereka di dalam membaca kitab Al-Quran, ya. Kalau brand sudah ada sejak tahun 60-an. Nah, yang untuk teman-teman penyandang disabilitas sensorik berbicara itu belum ada, ya. Karena itulah kemudian kita tergerak, gitu ya, dari Lajnah untuk memfasilitasi teman-teman dari komunitas berbicara untuk bersama-sama, gitu ya, menyusun metode untuk membuat mesin syarat bersama mereka karena mereka lah penggunanya, gitu ya. Jadi kita menyusun di Lajnah itu melibatkan mereka dari berbagai komunitas yang ada di berbagai wilayah dengan berbagai macam latar belakang, dan huruf yang kita pakai itu adalah sama sebenarnya dengan apa yang sudah dipakai oleh berbagai negara. Di Saudi misalnya itu menggunakan ASL, ya, Arabic Sign Language, gitu ya. Nah, yang membedakan tentu saja adalah pada tanda baca, ada fathah, kasrah, dhamma, tasydid dan seterusnya. Itu nanti yang membedakan kita dengan yang lainnya, gitu ya. Dan itu kita serap, ya, tanda baca itu dari teman-teman yang memang sudah menggunakan, gitu ya, yang sudah menggunakan ketika fathah itu gerakan dari lurus dari kanan ke kiri, gitu ya. Dan itu alasannya untuk memudahkan, gitu ya. Tadinya tidak gitu ya. Tadinya itu dari atas dari bawah ke atas, gitu ya. Cuma dengan pertimbangan untuk memudahkan teman-teman pengguna, maka kita putuskan untuk fathah itu gerakan dari kanan ke kiri lurus, gitu ya. Dan begitu juga dengan tanda yang lainnya, gitu. Jadi memang itu kita serap berdasarkan hasil dari apa yang sudah dipraktekkan sebelumnya oleh teman-teman disabilitas rumah bicara, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan apa yang dibuat, bukan karangan kami, tapi itu berdasarkan apa yang sudah dijalankan selama ini oleh teman-teman komunitas sensorik rumah bicara. Dan tentu saja kita bersyukur bisa hadir di sini, bisa bersama dengan Ibu Rosi sebagai seorang tenaga pengajar, ibu yang luar biasa, gitu ya, yang sangat peduli dengan anaknya dan peduli dengan masyarakat, dengan peserta didik. Dan apa yang dialami Ibu Rosi itu persis dengan apa juga yang kita lakukan di masyarakat. Ketika kita belum menyusun ini, teman-teman itu ikhtiar sendiri, gitu ya. Ada yang dengan alat peraga, ikro, ada yang dengan gambar, macam-macam, gitu ya. Jadi kita menemukan berbagai macam metode yang digunakan oleh para guru di komunitas
komunitas teman-teman penyandang disabilitas itu di dalam mengajarkan huruf hijaiyah gitu ya. Salah satunya tadi saya baru tahu gitu ya, ada menggunakan huruf Latin Bu ya. Karena memang huruf Latin itu dalam beberapa hal mirip dengan huruf hijaiyah ya, karena memang satu rumpun masih gitu ya. Alif dengan A gitu ya, B dengan Ba gitu ya. Nah, maka kita berharap dengan adanya panduan yang sudah kita sampaikan ini bisa memudahkan ke depannya bagi teman-teman pengajar Al-Quran isyarat di komunitas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita di dalam mengajarkan itu semua. Dan yang lebih penting tentu saja bahwa apa yang kita lakukan di sini bisa menginspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya untuk membuka ruang untuk pendidikan bagi teman-teman disabilitas. Karena selama ini kita melihat memang bahwa ruang-ruang pendidikan baik di formal maupun informal itu masih belum sepenuhnya terbuka, gitu ya, masih dibatasi. Nah, harapannya dengan hadirnya pelatihan ini bisa membuat inspirasi masukan sehingga ruang-ruang pendidikan di tingkat yang rendah sampai yang tinggi, formal maupun informal bisa memberikan ruang yang sama kepada teman-teman penyandang disabilitas yang sudah kita bicara, khususnya dalam bidang agama, khususnya dalam bidang pendidikan SMA. Ya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi, bahwa ternyata proses menyiapkan modul ajar itu ya tentang disabilitas tunarungu ini adalah mulai semacam proses yang panjang seperti itu ya, dengan riset-riset, dengan pengajaran-pengajaran, dengan menampung informasi-informasi dari komunitas-komunitas disabilitas tunarungu seperti itu ya. Nah, akhirnya terciptalah sebuah metode ini sebagai bahan ajar kita terkait dengan bahasa isyarat untuk Al-Quran ini. Nah, untuk selanjutnya kami mintakan juga semacam tambahan oleh Pak Mustaqim. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya menambahkan sedikit dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mustafa tadi. Nah, ide atau wacana untuk membuat metode membaca mushaf Al-Quran Isyarat ini sebenarnya sudah muncul sejak di tahun 2019, sejak sebelum adanya COVID-19. Nah, rencana itu muncul karena laporan atau kegelisahan dari penyandang disabilitas, ketua PPPI-nya, yaitu diketuai oleh Bapak Prosakari, kalau tidak salah, Prosakari itu. Mereka bersama dengan teman-teman disabilitas datang ke LPMD dan mengajukan atau meminta agar LPMD itu membuat sebuah pedoman yang menyatukan teman-teman tunarungu dalam membaca mushaf Al-Quran Isyarat. Jadi setelah adanya pertemuan itu dilakukanlah riset dan akhirnya bisa berjalan. Waktu itu sidang pertama dimulai di tahun 2021 ya, 2022. Yang pertama itu adalah dengan melakukan sebuah pelatihan atau mendengar masukan-masukan dari pakar terkait dengan manual ini. Nah, setelah itu diputuskan, setelah itu buatlah sebuah keputusan dengan membuat kegiatan yang mana setiap tahun dialokasikan 5 kali kegiatan sidang untuk menyusun pedoman membaca mushaf Al-Quran Isyarat selama 5 kali 1 tahun, dan juga dilengkapi dengan panduan. Konsep
yang dipakai dalam membuat pedoman dan panduan ini pada dasarnya memang seperti yang diutarakan oleh Ibu Rosi tadi. Kita ingin menyatukan semua metode-metode yang ada biar ketika kita membaca Al-Quran isyarat dengan isyarat yang dipakai oleh Kemenak itu tidak disangkal oleh metode yang lain. Jadi semua metode dikaji lalu disatukan menjadi sebuah buku yang sekarang berwujud dalam buku pedoman membaca mushaf Al-Quran isyarat. Konsepnya atau yang menjadi patokannya adalah kita ingin kemudahan bagi teman-teman isyarat. Di semua isyarat yang sudah terbukukan di dalam buku pedoman itu prinsipnya memang memudahkan. Kalau mendengar apa yang disampaikan Ibu Rosi tadi, berarti tujuan kita itu sudah tersampaikan, mudah gitu ya. Jadi tidak memberatkan. Itu adalah konsep yang atau tujuan di mana kita itu membuat pedoman mushaf Al-Quran isyarat tersebut. Dan juga menyatukan perbedaan-perbedaan tadi agar tidak ada cekcok, tidak ada ribut sebagaimana ributnya dulu di zaman Sayyidina Utsman, adanya qiraat yang berbeda-beda lalu disatukanlah menjadi satu proses Utsmani. Kalau dalam ini disatukan dalam sebuah pedoman membaca mushaf Al-Quran isyarat. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Musafir yang sudah menjelaskan bahwa latar belakang prosesnya sehingga muncul kita bagaimana mengajarkan Al-Quran isyarat kepada kelompok atau komunitas atau anak-anak yang tunarungu seperti itu. Ya, baiklah Ibu dan Bapak sekalian, para sahabat zakat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan ini adalah merupakan sebuah kegiatan rutin podcastnya Baitul Mal Aceh Selatan dan akan terus mengudara seperti itu terkait dengan tema-tema yang berbeda nantinya. Dan intinya pada hari ini karena ada memang momen pelatihan TOT ini dan juga Ibu Rosi juga berasal di Aceh Selatan, beliau seorang guru dan juga mempunyai seorang anak yang tunarungu seperti itu ya. Jadi otomatis memang beliau sangat menjiwai ya proses ajar ini ya. Makanya kita harapkan memang dengan adanya Bu Rosi di Aceh Selatan ini sebagai pelatih ke depan akan juga memunculkan ibu-ibu Rosi lainnya sebagai pelatih bagi komunitas-komunitas tunarungu yang ada di Aceh Selatan, malahan di Aceh pada umumnya dan di Kapulu Indonesia seperti itu. Karena kita ingin sampaikan bahwa komunitas ini, kelompok-kelompok tunarungu ini memang selama ini sepertinya termarginalkan, dalam arti kata seperti terlupakan oleh pemerintah dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana dengan momen pelatihan yang sudah digagas oleh Basnas RI ini, Baitul Mal Aceh Selatan bersama juga dengan pemerintah Aceh Selatan dan juga disupport juga dengan pemateri, dengan pelatih dari Kemenak RI, dan tentunya ini bisa berlanjut ke depan untuk melahirkan pelatih-pelatih ke depan sehingga nantinya pelatih-pelatih kita ini kita harapkan juga berstandarisasi seperti di pusat. Nah, jadi jangan guru saja bersertifikasi, tapi pelatih-pelatih kita ini, guru-guru di SLB ini juga ada sertifikasinya. Nah, mungkin itu harapan kita ke depan para sahabat zakat dimanapun berada. Mungkin yang terakhir kalinya Bu Rosi, Ustaz, ya kita mintakan kepada Bu Rosi untuk memperagakan ya bagaimana caranya mengajarkan anak dengan huruf hijaiyah saja ya. Ya, silakan Bu Rosi. Yang metode yang baru ini. Ya. Mulai detik ini saya perbaiki dulu saya.
Saya pulang dengan senang hati Pak, nanti saya bawa anak saya. Jaya dimulai dari A, B, T, S, T, T, dan ro dan sin shin sol ba to bo ain rem fa kos ka lam mim nun wa ha lam alif hamzah ya tambah botol dan alif masuk. Ya, ya, alhamdulillah Ibu Rosi memang sangat terharu dengan kondisi ini sangat luar biasa. Ternyata mungkin doa-doa Ibu Rosi selama ini ya ingin menemukan sebuah metode yang ringkas dan mudah dicerna oleh komunitas tunarungu sehingga nantinya mereka cepat memahami, cepat beradaptasi dan bisa mengamalkan ajaran Islam ini. Nah mungkin yang terakhir sahabat zakat dimanapun berada, mungkin jangan menjadi sebuah tanda tanya juga ya. Tadi Bu Rosi kan memperagakan metode yang terbaru didapatkan yang hari ini. Kita juga ingin tahu juga ya, bagaimana sebelum Ibu Rosi mendapatkan metode terbaru hari ini itu ya dari pelatihan 2 hari ini. Ya silakan Ibu Rosi, metode yang ditemukan sendiri. Silakan. Apa nama metodenya? Apakah sudah ada namanya? Metode saya buat begitu saja Pak, dengan spontan Ustaz. Contohnya seperti A itu seperti huruf bahasa Sipri biasa. A itu giliran ba, ta, sa. Itu karena yang saya beli poster di pasar itu saya dengar hurufnya begitu. Jadi saya ajarkan begitu selama ini. Tapi ketika panjang bacaannya saya bawa seperti orang menyanyi jamalu gitu kan, jamalu gitu. Jadi selama ini. Ya, terima kasih Bu Rosi. Ternyata dengan metode-metode yang beliau sampaikan tadi, ternyata Al-Quran itu juga tersampaikan kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah pada hari ini ada metode khusus yang lebih mudah praktis untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada anak-anak kita ini tunarungu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan pada hari ini dengan Ibu Rosi dan juga Pak Mustafa, Pak Mustaqim, jauh-jauh datang ke Aceh Selatan, ya dalam hal juga karena ada kegiatan pelatihan pelatih bagi guru pengajar bahasa isyarat untuk Al-Quran. Nah, mudah-mudahan sahabat zakat dimanapun berada, kegiatan ini juga tidak terlepas ya dari semangat para muzaki untuk berinfak, berzakat ke Baitul Mal Aceh Selatan. Nah, mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini, podcast dan juga pelatihan yang sudah kita laksanakan selama 2 hari ini
bisa berlanjut ke depan dan juga teruntuk pada program-program lainnya yang bersumber dari dana zakat dan infak dari para musaki dan munfik sekalian. Nah, baiklah, saya sebagai host pada kesempatan hari ini sekali lagi saya minta terima kasih kepada Pak Mus, Pak Mustafa, dan juga Bu Rosi, dan juga Buka atas kehadiran yang hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bersua kembali, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.